Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Pribadi yang mengenal hatiku. Judulnya itu sebenarnya, tapi aku salah nulis. Hatimu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, hanya Ayo semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, karena kami dapat berkumpul lagi, walaupun kami masih belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kami tetap
mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kami dapat masih memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Kak Risma yang akan menjadi pembicara dalam firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagu selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman itu seperti yang kuingini. Dengan barang banyak kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya nyanyi sekali lagi ya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan, dipersilakan buat Karisma. Belum di-mute, Kak. Lagi doa. Belum di-unmute.
Udah tadi berdoa kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Nggak, oke. Kita berdoa lagi ya. Suaranya, oke. Tadi nggak kedengeran, aku masih mute ya. Sekarang unmute. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama mengumulkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu, dan setiap kami diubahkan, dikuatkan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kasih Allah dihadirkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, setiap kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorry. Salam kenal teman-teman, senang banget bisa ketemu, kenalan sama teman-teman. Aku Risma dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Kita sama-sama GKMI, hanya beda tempat. Hari ini kita mau mengumpulkan satu tema, bagaimana kita itu menjadi pelaku firman atau menghidupi firman Tuhan. Yang kerap itu jadi identitas kita, yaitu biasanya kan orang Kristen itu dikenal dengan kasih, memperhatikan gitu ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama mengumulkan tema itu tuh. Nah, sebetulnya banyak sekali perikom membicarakan ini, tapi kalau untuk saling mengasihi, ada intensi memberikan perhatian satu dengan yang lain, itu bisa dengan kita bisa salah satunya dari teks Galatia ini yang kita akan perhatikan sama-sama. Tapi sebelumnya, jadi hari ini kita mau nanti pas udah selesai nih dari firman Tuhan diberitakan, kamu punya komitmen, I care about you gitu. Care kepada siapa? I care about your word, firman-Mu. Tapi aku juga care sama sesama teman-temanku gitu. Nah, next. Kamus bahasa Inggris tentang care itu ada banyak banget teman-teman, dibagi dua, yang satu noun, yang satu verb. Nah, kalau noun itu macam-macam, ada suffering of mind, terus apa ya, ada anxiety, ada kekhawatiran gitu ya, penderitaan di dalam pikirannya, keadaan gelisah, ketidakpastian, kekhawatiran, tanggung jawab terlalu besar. Nah, karena itu ada unsur di sini memberikan perhatian kepada objek yang merasakan itu gitu. Nah, verb-nya itu adalah to feel interest atau concern. Jadi kita peduli sama orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan, mengalami ketidakpastian, mengalami kekhawatiran, begitu ya. Jadi next, kira-kira seperti itulah artinya sampai slide ke-5. Sekarang slide ke-5. Aku tadi mau nunjukin sekilas tentang care ya. Nah, firman Tuhan sendiri, teman-teman, itu kasih tahu nih, kalau semua orang akan tahu kalau kamu tuh murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Nah, guys, tuh kamu nanya nih, tiba-tiba tuh kamu datang sama Tuhan Yesus, Tuhan, gimana sih caranya orang tahu kalau aku tuh Kristen? Terus Tuhan Yesus kasih tahu, orang tuh akan tahu kalau kamu muridku, orang akan tahu kalau kamu tuh pengikutku, mengasihi aku dengan cara kamu saling mengasihi. Nah gitu teman-teman, jadi saling mengasihi atau kasih itu menjadi identitas murid Kristus. Orang akan tahu kalau kamu murid, kalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana menjadi murid Kristus? Gimana kasih tahu orang murid Kristus? Kalau kamu saling mengasihi. Mengasihi sesama saudara yang pertama-tama, lalu kemudian mengasihi sesama manusia. Next. Nah, jadi itu terdapat di Yohanes 13:45. Boleh Daniel bacain, Daniel?
Udah ada di teks itu, tinggal dibaca. Daniel denger gak? Bapak Daniel, Yohanes mohon 13 maaf, ayat boleh baca. 45. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yes. Jikalau kamu saling mengasihi, orang akan tahu kalau kamu tuh muridnya Tuhan Yesus gitu. Nah guys, hari ini kita belajar next. Saling mengasihi itu saling memperhatikan. Salah satu tindakan kasih tentu saja care atau peduli atau concern terhadap sesama saudara terlebih dahulu ya. Memperhatikan sesama berarti menghargai kasih Tuhan Yesus yang udah ada pada diri kita. Kita udah dikasihi nih sama Tuhan Yesus. Sekarang kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi sesama gitu. Aku ulang ya. Kita udah menerima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke perikop yang akan kita gumulkan bersama-sama, yaitu Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Nah, nanti dibaca satu-satu ya. Tapi ini aku mau kasih tahu dulu latar belakangnya. Next. Guys, Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini latar belakangnya tuh jemaat Galatia lagi ayel-ayelan nih, kalau orang Jawa tahu nih ayel-ayelan tuh apa sih, lagi saling tantang-menantang, yang satu merasa benar, yang ini merasa lebih superior, yang ini merasa pendapatnya benar, wah ayel-ayelan gitu ya, lagi saling kekeh gitu, firm satu terhadap yang lain, pokoknya gue yang benar gitu. Selain itu, ini keadaan yang kedua adalah mereka saling mendengki tuh, saling iri, saling dengki. Terus yang ketiga, aduh dia harusnya lebih kecil, aku harus lebih hormat dong. Dasar dia nggak tahu rasa hormat. Nah, kayak gitu ya, jadi saling gila hormat, saling dengki. Ada 3 persoalan nih, sama saling ayal-ayalan itu. Itu bisa kita lihat, next. Sebetulnya di Galatia 5 ayat 25. Nah, nanti di berikutnya ada ya, next. Nah, teman-teman, Galatia ini punya 2 hal yang diajarkan nih. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Dari 10 ayat itu mau ngajarin kita 2 hal. Nah, 2 hal tentang apa? Nasihat praktis untuk mengasihi dengan pertolongan Roh. Ini sangat praktis. Gimana sih caranya mengasihi? Oke, abis ini kita belajar. Yang pertama, humbly help your brother in need. Ya, kamu harus menolong saudaramu yang membutuhkan kasih, membutuhkan nasihat, membutuhkan ditemenin, membutuhkan didampingin gitu. Oke, next. Kita lihat lagi. Ini nih. Karena lagi ayal-ayalan, karena lagi ada dengki, karena lagi ada ini diberikan supaya saling mengasihi lagi nih sesama jemaat Galatia. Oh, yang itu memang dia begitu, jadi kita bisa menerima. Oh, yang ini bagaimana? Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman saling memberikan nasihat sesama saudara sehingga terjadi lagi tuh kasih, nggak ada dengki-dengki, nggak ada ayel-ayelan, nggak ada sebel-sebelan gitu. Oke, sekarang kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Karin, boleh baca Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Sebentar ya. Aku buka. Oke. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, jadi nih
mungkin ya di antara jemaat di Galatia itu ada orang yang kedapatan atau kegap ngelakuin satu kesalahan. Misal ya mencuri uang persembahan ini misal nggak ada ditulis di situ. Nah, terus kan biasa deh mak lambe ya kan, lambenya kelebihan, lambe tura. Jadi berisik itu di antara, gila dia nyuri duit, gila gitu. Jadi saling diomongin, terus dijauhin gitu. Nah, diberikan nasihat supaya jika ada seorang di antara persekutuan kamu nih, yang kedapatan melakukan pelanggaran, entah itu dia gosip, entah itu dia marah, entah itu dia nggak mau pelayanan lagi, entah itu dia kedapatan mencuri uang persembahan, atau apa, nggak mungkin dia nyuri uang persembahan ya, atau dia bikin hate comment lah, atau apa gitu. Kalau kamu lihat ada satu di antara teman-teman persekutuanmu melakukan pelanggaran itu, kamu yang rohani harus memimpin orang itu kembali lagi, jangan begitu, kita harus saling mengasihi. Tapi dengan roh lemah lembut, jangan marah-marah, wah lu jangan begitu, nggak gitu ya, tapi dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, jangan nanti kamu juga jatuh dalam hal itu. Next, ayat 2. Nah, jadi guys, nasihat yang kedua, selain membawa kembali, ya, bukan menghakimi tapi merestorasi, jangan membuat orang itu disalah-salahin, tapi membawa dia kembali kepada prinsip yang benar, saling mengasihi. Nah, yang kedua, saling bertolong-tolongan menanggung beban. Sebetulnya gambar yang lebih cocok tuh yang bawah tuh, yang ada orang berdua bawa beban itu, yaitu kan bawa ter sangat berat. Karena itu kalau sendiri kan dipikul berat, jadi dipikul berdua. Tapi kalau di dalam konteks Galatia mungkin itu ada anak-anak youth tuh lagi kumpul. Oh, yang satu misalnya ya di kampus, kamu di kampus terus kebetulan nggak usah di kampus ya, lagi katekisasi nih. Kebetulan ini semua yang di sini tuh satu kelas. Nah, pas katekisasi itu lagi tes ceritanya. Tesnya ngapain? Pengakuan iman rasuli. Ya, terus kebetulan yang namanya Risma itu sering bolos persekutuan sampai lupa yang namanya pengakuan iman rasuli. Nah, pas lagi ngumpul nih, lagi tes gitu, aku nyontek dari Alkitab. Sosok buka handphone, tapi aku ternyata nyontek gitu. Nah, kamu sebagai sesama saudara bukannya ya udah biarin aja, aduh udahlah gue nggak mau peduli, nggak gitu ya, tapi ngasih tahu dan besokannya belajar bersama-sama dengan si Risma ini untuk dia bisa menghafalkan pengakuan iman itu. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau ini maksudnya dengan jemaat awal seperti itu, dan untuk kita yang sekarang, jemaat yang sekarang adalah bertolong-tolongan ketika yang satu ini lagi terbeban oleh dosa dia, atau lagi terbeban untuk, let's say ya, in practice dalam kehidupan kita sehari-hari. Aduh, gue udah muak nih dengan persekutuan, aku nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena semuanya fake lah gereja itu. Lagian Tuhan mana sih pandemi nggak kelar-kelar, gue mau keluar takut, udah bosen di rumah, bla 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 gitu ya, sampai udah suntuk di rumah. Nah, akhirnya dia ya mungkin ya, anggap aja di dunia mana gitu ya, dia langsung mengklaim dirinya nggak percaya lagi sama Tuhan. Ya itu jangan, gila ya dia kenapa ya begitu, bla bla. Jangan digituin. Maksudnya di sini tuh nasihatnya adalah mendekati dia lagi, itu ayat yang satu. Yang kedua, bertolong-tolongan, artinya kamu memberitahu yang benar, terus misalnya lo ada apa sih, aku bisa bantu apa gitu. Aku juga sedih kamu seperti itu, aku merasakan turut prihatin gitu ya. Next, ayat yang keempat. Nah, ini nih bagus banget, ayat yang keempat aku bacain buat kita. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Nah, jadi spiritnya itu di sini adalah restore, atau mengembalikan kondisi teman yang sekarang mungkin lagi jauh, kondisi kita sendiri mungkin, atau kondisi sesama jemaat yang lagi down, lagi susah, lagi sulit percaya sama Tuhan, itu kita kembalikan ke keadaan semula. Panggilan kita untuk saling percaya, dan panggilan kita
untuk saling mengasihi gitu. Nah, bukan nyalah-nyalahin, bukan menghakimi, tapi restoratif. Mengembalikan dia, semangat dia melayani, semangat dia memberi diri memikirkan gereja. Mungkin kamu kasih ayat-ayat ya yang pinter bikin kreativitas, gambar-gambar, kamu bikin card sendiri kirim ke dia, kasih foto dulu waktu dia pelayanan misalnya ya. Oke. Next. Nah, guys, ini juga saking praktisnya, bagian ini juga kasih tahu attitude kita ketika kita ngasih tahu orang gitu. Bukan nyalah-nyalahin, tapi dengan spirit lemah lembut. Dengan kita rendah hati, dengan lemah lembut, kasih tahu bahwa Tuhan tuh rindu untuk dia kembali bersekutu bersama. Tuhan tuh rindu untuk kenapa aku melakukan ini? Karena aku sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan dan aku rindu memberikan kasih Tuhan itu buat kamu gitu. Dan Tuhan juga rindu kamu yang udah mengalami kasih Tuhan, kamu mengasihi Tuhan dengan cara kita kumpul nih saling mengasihi, atau kamu mengasihi Tuhan dengan cara melayani, dengan cara datang kayak gini nih, kayak YTB ini gitu. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih kepada sesama caranya ngajak-ngajakin, nyadarin gitu. Nah, prinsip yang kedua atau gagasan yang kedua, hal nasihat praktis yang kedua, kalau tadi kan yang pertama itu help your brother, bantu saudaramu yang sekarang ini lagi susah, lagi jatuh dalam dosa, lagi jauh dari Tuhan, lagi jauh dari persekutuan. Nah, berikutnya itu nasihatnya adalah lakukan itu dengan konsistensi. Nah, next. Lakukannya dengan konsistensi, guys. Jadi bukan sebentar iya, nanti Selasa dilakukan, terus 2 minggu lagi Selasa baru ingat, oh iya belum hubungin dia, baru hubungin juga ada. Apaan sih dia? Atau enggak gini, menghubunginya, misalnya ya aku sama Senja nih, kita satu grup misalnya. Terus aku menghubungi Senja itu hanya hari Sabtu kalau pas mau aku ajak misalnya PA atau ajak doa gitu, baru aku hubungin. Hari-hari aku nggak pernah hubungin dia, aku nggak pernah tahu kehidupan pribadi dia gitu. Jadi nggak ketemu tuh sama kebutuhannya Senja yang butuh untuk misalnya dampingin gitu ya. Jadi secara konsisten memberikan perhatian itu, care itu, yang mana sesuai dengan kebutuhan teman kita. Nah, ayat 6 ini bagus juga. Nasihat untuk membagi pengajaran yang baik melalui perbuatan baik yang nyata. Jadi bukan cuman, ya udah aku mengasihi kamu, tapi do nothing. Bodoh amat, dia mau ada, mau nggak ada. Bodoh amat, dia mau jatuh dalam dosa, mau nggak datang persekutuan, mau mencuri uang persembahan, mau hate comments, mau nonton drakor sampai berepisode-episode sampai lupa waktu, I don't care. Nah, bukan gitu ya. Jadi nasihat, memberi pengajaran tapi dengan perbuatan yang nyata gitu. Wah, gue kecanduan drakor nih, kecanduan K-pop nih gitu misalnya ya. Terus kamu yang tahu, kasih tahu lah. Ada webinar bagus nih, sama cocok dengan kuliah kamu. Atau lagi ada webinar tentang worship, bagus, tentang saat teduh, atau bahkan ajak saat teduh bersama tuh tiap hari, bagus juga. Nah, each one looking to yourself, lest you to be tempted. Saling mengasihi, saling memperhatikan, itu ayat yang 6, nasihat untuk memberi pengajarannya, jadi saling mengasihi, saling memberikan perhatian. Oke, next PPT, yang next lagi. Satu lagi, ya ini. Nah, kalau tadi dibilangnya konsisten di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia memberikan terjemahan, itu Galatia 6 ayat 9, teman-teman bisa sambil lihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wah,
Jadi kita itu mengasihi, jadi kita itu memberi pengaruh baik, itu jangan lelah, jangan tidak bersemangat untuk melakukan hal itu. Ya Kak, tapi aku sendiri juga repot banget sih hidupku. Mungkin waktu itu kan Paulus hidupnya baik-baik aja, jemaat Galatia juga nggak sekompleks kita. Udah sekolahnya online dari pagi sampai sore, udah pegel, masih harus ngurusin orang, tugas banyak. Well, iya. Tapi dalam waktu yang, oke, let's say 24, 8 jam tidur, kira-kira ada berapa jam ya? Masih banyak waktu sebetulnya ya kan? 5-10 menit lah kirim kata-kata, kirim stiker-stiker gitu ya, supaya dia temanmu itu diperhatikan. Oke, next. Nah, teman-teman nih aku kasih yang terakhir, biasanya awal, tapi ini aku kasih di sini. Sebetulnya nih konteks surat Galatia itu memberi memperhatikannya tuh dalam bentuk memberi perhatian atau dukungan kepada hamba Tuhan berupa kasih persembahan ke hamba Tuhan. Waktu itu kan memang dari jemaat-jemaat kan ya, kecuali dia kerja kayak Paulus kerja gitu, jadi tukang tenda. Tapi kebanyakan juga dikasih persembahan untuk pelayanannya hamba Tuhan. Nah, si Rasul Paulus itu ngasih tahu lo harus memperhatikan hamba Tuhan, jangan menunda-nunda itu gitu loh, gara-gara gara-gara kamu juga punya kebutuhan-kebutuhan lain, tapi sebetulnya bukan hal yang primer, itu hal sekunder, terus jadi kamu excuse untuk tidak melakukan itu. Nah, dalam konteks kita nih, mungkin secara khusus GKMI Pengharapan bisa juga diterapin ke GKMI ARK atau GKMI yang lain atau gereja Tuhan yang am, adalah memberi dukungan dan perhatian pada komunitas saudara seiman, bukan duit, bukan persembahan, tapi perhatian yang real sama teman-teman komunitas saudara seiman. Misalnya Daniel memberikan perhatian ke Daniel yang satu lagi, ada 2 Daniel. Aurel kontak-kontakan sama Karin. Siapa lagi? Terus Antonia, namanya bagus ya. Antonia ngasih perhatian ke Elisa Senja. Ngasih perhatian, hai Kak Senja, sibuk banget ya kayaknya ya, ngurusin youth ya. Aku bantuin Kak. Tenang, aku yang bless, misalnya gitu. Aku yakin sih kalau Daniel sih udah bantu Senja sih ya. Terus, ini bacanya apa namanya, sulit. Cevina, Juneta. Wah, keren namanya ya. Itu namamu keren banget loh. Nah, dia kasih dukungan nih sama Aurel. Aurel, lu mau jadi WL ya? Mau nggak aku bantu pilih lagu? Gitu misalnya. Kamu mau pelayanan ya, deg-degan nggak? Aku doain ya, bagi pokok doa dong gitu. Ya nggak usah lebih kayak aku gini ngomongnya, kasih kalian aja. Nah, jadi berbuat baik atau menabur kebaikan, pesan Galatia ini, kalau kamu tarik di dalam konteks berjemaat atau konteks persekutuan youth kamu, ya seperti itu, ngasih perhatian yang real pada komunitas saudara seiman. Oke, next slide. Ini gara-gara aku bisa liatin. Oke, ini memberikan perhatian, Son. Bukan yang itu. Sebelumnya, 1 slide sebelum ini. Yes. Nah, guys, yang dimaksud Paulus itu lebih dalam daripada cuman ngasih persembahan. Tadi ingat ya, maksud persembahan di Galatia yang 6 ini, itu maksud perhatiannya, secara khusus tuh kasih perhatian ke hamba Tuhan dalam bentuk mendukung pelayanan, kasih persembahan. Nah, tapi si Paulus tuh bukan ngasih tahu, lu harus kasih persembahan dong supaya kita tetap bisa hidup, bisa pelayanan gitu, bukan itu. Tapi itu adalah dampak kamu menerima Kristus. Ini perhatikan, ini penting banget. Yang tadi boleh lupa, ini nggak boleh lupa ya. Kasih, memperhatikan, memberikan perhatian, itu adalah dampak dari kamu menerima Kristus. Waktu kamu sudah menerima Kristus, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalammu itu mengarahkan kamu
untuk melakukan hal yang baik. Salah satunya adalah yang baik yang sesuai kehendak Tuhan. Salah satunya itu kasih perhatian, guys. Jadi, satu ciri kamu itu sudah menerima Kristus, hidup baru di dalam Kristus, yang mau jadi berkat. Caranya jadi berkat gimana ya? Sama sesama saudara. Misalnya tadi yang namanya keren. Siapa? Cevina bacanya. Namanya bagus banget ya. Misalnya dia lihat nih Aurel udah berapa lama ya? Mungkin Aurel Rabu udah nggak datang gitu, atau Sabtu. Terus yang lain pikir, halah sibuk kali, cuman di pikiran doang. Ternyata orang sakit tuh di kosan, nggak ada orang. Sakit, mau beli bubur susah, ngambil susah, nggak ada yang tahu, guys. Nah, kalau kamu sudah menerima Kristus, dampaknya tuh gelisah gitu loh. Di mana temen gue si Aurel ini kok nggak ada? Jangan-jangan dia sakit. Coba gue tanya ditanya nih sama Sevina, bacanya apa? Cevina nih. Cevina, Kak. Oh iya, nama kamu bagus, akan saya sebut terus. Nah ditanya, sis, lo kok nggak datang-datang? Sakit ya? Oh ya, sorry, aku lagi ada tugas nih, yang banyak banget paper, harus baca buku, nggak kelar-kelar. Iya, aku nggak ikut dulu ya. Akhirnya jadi tahu. Terus, oh ya mau doain apa nih? Nanti didoain deh. Gitu. Nah, itu dampak daripada Cevina itu udah menerima Kristus. Jadi dia gelisah kayak Tuhan Yesus juga gelisah waktu kamu masih hidup terus di dalam dosa. Tuhan Yesus kasih kegelisahan melalui Roh Kudus, dan Allah Tritunggal itu bekerja dalam dirimu, akhirnya kamu kerinduanmu tuh melakukan hal yang baik. Sedih gitu kalau melakukan dosa, sedih gitu kalau mendukakan hati Tuhan. Sama halnya ketika Cevina ini sedih waktu si orang nggak datang-datang gitu misalnya ya. Jangan-jangan kakak adik kok mirip ya mukanya. Enggak ya. Nah, kayak gitu. Gitu guys. Oke ya. Prinsip ini yang paling penting, jadi prinsip ini harus kamu tahu. Waktu kamu tuh saling care atau memberikan bentuk perhatian, kalau di Galatia itu persembahan kepada hamba Tuhan, kalau dalam konteks kamu tuh saling care satu dengan yang lain, itu karena kamu sudah menerima Kristus. Dampaknya kamu gelisah tuh kalau Cevina kemana kok pakai masker, ada apa dia, jangan-jangan flu ya dia di rumah padahal lagi pakai masker, kasihan banget. Nah gitu. Terus habis ini pada WhatsApp tuh sama dia, kamu kenapa pakai masker, flu ya misalnya ya. Maaf. Nah kayak gitu guys. Oke, jadi dampak dari menerima Kristus itu terwujud, terlihat dari bentuk perhatian kamu ke teman-teman kamu. Next slide. Oh nggak ada. Oh ini dia. Next slide. Oke. Bukan, yang ada merah-merahnya tadi. Di atasnya lagi. Yes. Nah, ini ada orang namanya Bapak MacArthur, Pak D. MacArthur ini ngomong gini, si Om MacArthur ya. Good things could include material goods, but that does not seem to be the sense here. Paul is talking about mutuality. Not one party serving or providing for the other, but of both parties sharing together. Ini yang penting, sharing together. The one who is taught the word and the one who teaches have a common fellowship. Jadi orang udah diajarkan firman dan orang yang mengajarkan firman itu sudah terhubung di dalam fellowship gitu ya. Mempunyai satu kesamaan dalam fellowship and should share all good things together. Nah, dampaknya share all good things together. Gimana bisa share all good things kalau yang satu nggak ada? Jadi ada kegelisahan, oh yang satu nggak ada, kita nggak bisa share all good things. Misalnya tiba-tiba Antonia nih mamanya pulang dari Bandung. Bandung ada makanan apa ya? Oh, bawa ini brownies Artika Sari atau apalah itu ya, whatever. Mayang Sari atau apa ya. Bawa brownies banyak banget. Terus mamanya bilang, kasih deh sama grup pemudamu satu box, satu orang. Iya. Share all good things. Nah, maksudnya bukan cuma share all good things dalam hal barang, makanan gitu ya, tapi
kasih Tuhan gitu, kasih Tuhan perhatian, terus wah kamu rugi banget kalau nggak datang persekutuan, karena di situ kita bisa saling memperhatikan, saling mengasihi, di situ kita bisa sharing pokok doa, yang lu gelisah kita saling menguatkan, kayak gitu guys. Jadi share all good things together. Jadi ini pesannya di Galatia ini bukan soal memberikan persembahannya, tapi mutu daripada sharing itu atau memberikan itu. Dan yang paling penting itu waktu kamu sudah menerima firman dan mereka yang memberikan firman itu disatukan dalam fellowship, kalau di sini di KYTB, terus di dalam fellowship itu bisa share all good things together. Antonia dapat sesuatu yang membahagiakan, di-share. Terus tadi ada temannya yang pakai masker, kita ikut gelisah, kenapa gitu. Terus kita tanyain WhatsApp, aku ikut sedih gitu ya. Ternyata dia bukan sakit. Oh ya, aku mau nunjukin kalau ini PSBB gitu ya kan. Kita jadi tahu. Gimana kita bisa tahu ya? Karena kita kontak dia, bukan menafsirkan sendiri, guys. Oke, next. Next, 2 pesan utama. Yes, nah ini ya. Jadi, di Galatia ini, kita tadi udah belajar ayat 1 sampai 10. Intinya 2 pesan utamanya adalah yang pertama, bantu saudaramu yang lemah. Yang lemah dalam hal ini, kalau dalam konteks Rasul Paulus tadi dibantu keuangan, tapi juga ada sesama jemaat yang jatuh di dalam dosa. Nah, kalau di dalam kita apa tuh? Coba kamu pikirin apa ya yang lemah kalau menurut konteks kita. Terus yang kedua, lakukan itu dengan konsisten. Bukan kalau pas mau ada persekutuan, atau mau ada Natal bersama, mau ada bakti sosial, bukan pas itu doang. Tapi lakukan secara konsisten. Tujuannya untuk apa? Untuk share all good things together. Next, ini pertanyaan reflektif buat kita. Yang nanti di follow up oleh Kakak Senja. Pertanyaan reflektif. Yang pertama, bolehkah Antonia ya tadi ya membaca pertanyaan pertama? Sudahkah kita peduli sama teman-teman youth kita? Mungkin ada yang membutuhkan kekuatan pada saat pandemi ini. Mungkin ada yang membutuhkan doa dan lain-lain. Yes, sudahkah kita peduli? Itu pertanyaan reflektif ya. Reflektif tuh ke dirimu sendiri dulu ya. Atau ke pengurus, atau ke yang semua hadir di sini. Udah ya, kita memperhatikan siapa Kak? PGMB 1 kelebaran. Memperhatikan teman-teman youth GKMI ARK, nggak kenal ya. Ya yang paling kontekstual, yang paling cocok, paling deket ya udah sesama kamu aja GKMI Pengharapan. Sudah belum? Oke, pertanyaan kedua, minta tolong Kevina, Cevina. Pertanyaan ketiga di Aurelia, Nur Herman, saya salah. Aurelia Sri Probiantoro. Ya itu ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan Siapa duluan tadi? aku. Kalau sudah, apakah kita melakukannya dengan konsisten untuk memberi kekuatan? Ya, itu pertanyaan ya. Untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri, atau kita yang pengurus boleh saling mempertanyakan, atau kita semua hadir di sini saling mempertanyakan ya. Oke, next. Sudahkah kita share all good things? Dia ke aku ke dia. Tentu caranya dengan saling memberi perhatian. Iya, itu tuh saling ya. Di sini kata kuncinya adalah saling. Kalau saling itu berarti terjadi 2 gitu ya, A ke B, B ke A. Nah, sudahkah kamu udah share all good things? Good things yang pertama tentu kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu bisa mewujud nyata dengan cara saling mengasihi, dengan cara saling memberi perhatian yang kecil. Yang paling bisa kamu lakukan, yang paling bisa kamu terapkan aja dari firman ini. Misalnya, yang kos di sini siapa yang kos? Nggak ada yang kos ya, semuanya tinggal sama mama papa ya. Ada Randy, tapi Randy nggak datang kayak Oke. Ya. Nah misalnya aku nih
waktu itu bentuk memberi perhatiannya, aku waktu itu pernah, aku cerita ya, aku jemput Senja jauh-jauh nih dari Jakarta Barat, karena ada satu teman kita yang berulang tahun di Bekasi, itu malam-malam kita ya, Senja ya, waktu itu ya. Tapi apakah sesekali doang nggak konsisten, kalau ada yang sakit, ada yang apa, biasanya Senja kasih tahu aku, Kak ada yang ulang tahun, Kak ada yang ininya sakit, oke, kita doain gitu. Itu kalau konteks PGMB. Tapi kalau di GKMI Air kan juga sama, aku kunjungin gitu. Yang di kos, wah lagi gimana ya? Waktu itu banjir. Nah ceritanya menarik nih, banjir, anak-anak youth ngumpul nih di gereja, sampai tidur di gereja. Kita bikin posko di gereja sana, ada tempat tidurnya gitu, beli tempat tidur lipat. Terus apa yang kita lakukan? Rumah oma-oma yang di Ciledug Indah tuh kebanjiran sampai atapnya. Kita bersihin lumpurnya sampai pegel-pegel habis itu. Nah, tapi kita memberikan perhatian. Setiap kali ada acara apa, anak-anak youth sedang belajar untuk saling memperhatikan sesama saudara. Tapi kalau sesama saudaranya tuh jauh, kami mana nggak terjangkau, ya udah yang di sini aja yang terjangkau gitu. Nah, teman-teman, dari firman Tuhan hari ini, yang kita belajar sama-sama hari ini dari kitab Galatia, memang dia ditujukan untuk saling memberi nasihat, saling menguatkan, jangan iri-irian, jangan benci-bencian, jangan kata-kataan di belakang, jangan saling ngeyel-ngeyelan, tapi saling mengasihi. Kalau yang satu salah, tuntun ke jalan yang benar. Terus kamu juga jangan sesat, duit dipakai buat sendiri-sendiri, dukunglah hamba Tuhan. Itu maksud utama Galatia. Tapi di situ tersirat pesan Paulus untuk masuk lebih dalam bahwa kamu melakukan itu karena kamu murid Kristus. Buah dari menjadi murid Kristus adalah perbuatan yang baik, mengasihi Allah dengan cara mengasihi teman-temanmu nih, mengasihi persekutuan. Ada rasa sedih, empati, peduli kalau yang lain enggak datang gitu. Misalnya nih, tiba-tiba hari Sabtu besok Daniel matanya bengep-bengep, ternyata malamnya habis nangis dia. Wah, lalu si Antonia menyadarinya. Wah, kamu kenapa kok matanya begitu ya? Nangis. Iya, habis nonton film Korea, sedih banget. Gak mungkin ya nonton Korea ya. Ya, ada film Korea yang katanya sedih banget ya. Aku belum terjebak. Gak mau. Nah, kayak gitu ya. Jadi memberi perhatian sama saudara. Nah, salah satunya yang paling bisa praktis banget kita lakukan, share all good things. Nggak harus barang ya, kita semua lagi struggle. Tapi bisa kasih ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan, atau enggak tiba-tiba secara random si Aurel nanya sama Senja, Kak mau didoain apa? Karin nanya sama Daniel, lo mau didoain apa bro? Antonia nanya sama Karin, lo mau didoain? Karin lagi. Davina, lo mau didoain apa sis? Kayak gitu. Oke? Gitu firman Tuhan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ada yang mau nanya? Silakan, nggak bayar. Gimana ya? Bisa lah dimulai dari aku dulu. Kalau mikirin yang lain-lain nggak jalan-jalan. Dimulai dari aku. Bisa. Ada yang mau nanya? Guys? Atau cukup jelas? Jelas ya? Oke. Kalau gitu, kita mau praktekin nih sekarang. Mulai praktekin. Jadi nanti satu persatu doain, gilir-giliran gitu. Nah, aku urutin dari sini ya. Risma mendoakan Daniel. Nanti bagi pokok doa ya. Daniel mendoakan Antonia. Antonia mendoakan Senja. Senja mendoakan Aurel. Aurel mendoakan Karin. Karin mendoakan Cevina. Terus
Cevina mendoakan Veve. Veve mendoakan Gerat. Gerat mendoakan Tania. Tania mendoakan Jessica. Jessica panjang ya. Jessica mendoakan Monica. Monica mendoakan Inabel. Terus satu lagi guys, ada teman-teman yang hari ini tidak hadir mau didoakan? Nanti aku yang doain sebagai penutup, aku doain teman-teman yang hari ini nggak hadir. Coba sebutin siapa, random aja, kamu boleh langsung unmute, ingetin siapa teman-teman yang nggak hadir. Nanti aku tulis di sini. Siapa? Yang nggak hadir, Monik. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Nanti biar didoakan oleh Kak Risma. Randy. Siapa? Randy. Atau siapa aja lah, unmute guys. Silahkan bilang. Aku nggak dengar soalnya kok kecil-kecil amat ya. Monica, kamu inget nggak teman-teman yang nggak hadir hari ini siapa aja? Apa ya? Suaranya kecil, Karisma nggak kelihatan apa udah gini-gini. Halo, Siapa halo, sis? halo. Ya, sopo yang nggak hadir? Yang nggak hadir. Siapa ya? Siapa ya? Hadir semua. Biasa sih ya ini aja sih yang datang. Oh, ini aja. Berarti emang ini udah semua. Randy, Kak. Apa? Randy. Oh, Yani. Oh, Randy yang tadi itu ya, yang kos tadi ya? Ya. Yang kos ya, tadi yang disebutin ya. Yani. Randy siapa lagi? Yani. Yesi. Ketik aja gimana di situ? Gak kedengeran guys. Apa? Randy, David ya? David. Oh, Yani. Randy, Yani. Ayo siapa aja boleh ketik. Yani, Randy banyak. Enggak ya. Yesi. Oke. James. Terus? Enoch. Banyak ya. Terus? Brenda. Terus Samuel. Jason, Ben, wow. Ken. Fitri. Oke, wow. Banyak ya. Bagus. Oke. Ya, udah semua? Cevina, kamu ngapain? Melia, Vian. Melia, Vian. Devita. Terus? Begini guys, sehubungan dengan yang nggak hadir banyak, nanti kamu bagi tugas sendiri-sendiri ya. Tanya pokok doanya, terus satu orang nanti menghubungi satu orang dan mendoakan. Oks, kata mereka jahat, Karisma kasih tugas. Enggak, biar langsung praktekin gitu. Kamu jadi pelaku firman, hari ini langsung aku membantu, ya kan? Oke, berarti silahkan bagi pokok doa. Karisma nanya ke Daniel dulu, nanti Karisma yang tutup ya. Daniel mau doain apa? Aku doain kesehatan sama kerjaan, Kak. Apa? Kesehatan sama kerjaan. Kesehatan sama? Kerjaan. Kayaknya kecil banget suaranya sini. Kesehatan sama kerjaan. Oke, sip. Maaf ya, sampai teriak-teriak. Aduh, kesehatan sama kerjaan. Nah, berikutnya lanjut. Aku. Lu tadi nanya siapa? Kak Antonia mau didoain apa?
Nah, gitu, saling Gua sama menanyakan. Ntar sih. Maksa banget dia. Santai dong. Sosis loh. Pekerjaan. Terus sama kesehatan. Sama MCC. Ya, aku ngomong. MCC. Oke. Terus Senja mau didoain apa? Kok Antonia sosis? Apa? Doain apa ya? Kerjaan lah yang apa biar kelar gitu, kerjaan kenapa sih nggak ada habisnya ya guys? Jadi biar cepet Ya kalau kelar. nggak kerja dong. Gimana? Maksudnya yang deadline bisa segera beres gitu. Oh, oke. Terus doain kesehatan. Gue sering sakit kepala sekarang. Nggak tahu nih. Udah tua. Oke. Udah tua. Lanjut. Udah belum? Aurel mau didoain apa? Tadi apa ya? Kuliah. Terus proses penyembuhan skoliosis. Udah. Kesehatan. Udah. Udah. Ada lagi nggak? Udah. Terus Karin mau didoain apa? Doain kesehatan sama semoga hasil sertifikat aku bisa secepatnya keluar biar cepat diambil dan aku bisa laporan kalau aku menyelesaikan magang aku di hotel. Dah itu aja. Tapi mau didoain apa, Ci? Oh, doain kerjaan aja deh. Apa? Kecil? Doain kerjaan aja. Kecil ya? Gemeteran. Doain kerjaan aja. Sama doain apa ya? Kesehatan deh. Udah. Kesehatan keluarga aku. Hehe. Sama apa? Keluarga. Oke. Oke. Feve, Yes, mau didoain apa? kesehatan sama persiapan kuliah. Yang kuliahnya keren banget itu ya? Oke. Oke. Gerald mau didoain apa? Kesehatan sama sekolah. Oke. Nggak tahu. Karena mau didoain apa? Aku didoain buat sekolah sama kesehatan sama jadi ceritanya itu aku udah mau daftar kuliah guys padahal kayak masih setahun lagi tapi udah dibuka pendaftaran jadi aku rencananya mau masuk BINUS. Nah BINUS tuh udah ada kayak buka pendaftaran yang beasiswa gitu jadi ya lagi pusing-pusing nih mikirin apa maksudnya nyiapin segala macamnya. Ya gitu deh, jadi semoga dapet beasiswanya gitu. Dah, itu aja. Ci Jessica mau doain apa? Sidang buat tanggal 27. Yeay! Sama kesehatan. Terus semoga hasilnya memuaskan.
Oke. Monica, mau didoain apa? Doain pekerjaan karena aku masih menyesuaikan diri. Semoga kerjaannya selesai dan punya banyak teman baru. Terus sama kesehatan mama aku aja, karena mama aku lagi batuk-batuk. Oke. Thank you. Ibel, mau didoain apa? Aku doain masih buat magang. Ini lumayan agak banyak deadline di kantor, jadi ya kerjaannya agak-agak pindah-pindah lompat-lompat gitulah. Jadi lumayan bingung, masih banyak yang harus dipelajarin juga. Terus sama buat acara himpunan sih. Thank you. Oke. Jadi aku doain Karisma ya, Karisma. Saya mau doakan. Aku tolong didoain. Aku lagi di ARK ini ada proyek saat teduh bersama. Terus saat teduhnya tuh aku yang bikin, customize gitu. Jadi kerinduanku bikin bahan saat teduh yang teologis, biblis, tapi juga aplikatif. Tolong doain itu ya, oke? Oke. Nanti habis kamu, berarti aku berdoa ya. Suaramu kayak gimana dulu supaya aku mendengarkan. Halo Karisma. Check sound. Ntar kalau kamu udah terus diem semua kan bening cipta gawat. Oke. Dibunyiin aja kali. Dimulai dari Daniel, habis Daniel, Antonia, Senja, Aurel, Karin, Sheryl, Devina, Veve, Gera, Tania, Jessica, Monica, Inabel, Karisma tutup dalam doa. Oke? Oke. Silakan mulai dari Daniel. Ya teman-teman, mari kita saling berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, kami dapat berkumpul bersama di komunitas bertemu bersama hari Rabu ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Antoni, Tuhan, anak-Mu ini dalam kesehariannya, berkatilah dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, di keluarganya juga, Engkau yang terus bimbing anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan Antonia di dalam kegiatan ini. Tuhan pimpin dan sertai apa saja yang perlu disiapkan oleh Antonia dapat terlaksana dengan baik dan anak ini dapat melakukan pelayanan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Berdoa hingga yang baik itu kesehatannya, lagi lemah dulu seperti sakit kepala, kiranya Tuhan memudahkan. Semoga Senja bisa sembuh kembali dan juga berkati kesehatan keluarganya, papa mama, adik-adiknya kiranya berkati, dan kami juga berdoa untuk pekerjaannya kiranya berkati dia semoga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin jalannya semakin dekat. Kiranya juga Tuhan yang memberikan dia kekuatan supaya dia bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan hikmat yang daripada-Mu. Tunggu Tuhan, kami bersyukur atas setiap Tuhan, sehingga kami masih boleh dikesempatan untuk mendoakan sesama lain. Hari ini Tuhan, berdoa untuk Aurel. Terima kasih untuk studi serta kesehatan yang boleh terus Tuhan berikan bagi Aurel. Tuhan, kondisi kuliah dari rumah, biarlah Tuhan yang tolong, boleh berikan kelancaran bagi Aurel, pemahaman yang lebih baik lagi meskipun kuliah dari rumah dan belajar lebih banyak secara sendiri ya Tuhan. Begitu juga untuk pemulihan
skoliosis dari Aurel, biarlah Tuhan tolong setiap terapi, setiap alat yang digunakan, setiap obat-obatan yang mungkin dikonsumsi, biarlah Tuhan yang pakai itu semua untuk boleh memulihkan kondisi kesehatan tulang Aurel. Kami juga serahkan Adriel kepada Tuhan yang juga sedang dalam pemulihan tulangnya juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong berikan kelancaran dalam kondisi kesehatan tulang dari Adriel juga. Inilah anakmu Aurel Tuhan, kami serahkan Aurel ke dalam tangan Tuhan, biarlah studi serta kesehatan yang dia jalani dan dia miliki, boleh Tuhan pakai untuk terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Sekarang kami ingin mendoakan untuk Karin yang sedang dalam masa magang dan juga supaya sertifnya cepat turun, dan Tuhan yang selalu menyertai kataan Karin juga, Engkau yang akan terus membantu Karin agar Karin bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Cicepi dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus pimpin hamba-Mu ini dalam pekerjaannya, dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tuntun dia ya Tuhan. Dan berdoa juga untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan terus jaga kesehatannya. Kau jauhkan dari mara bahaya atau penyakit yang akan menyerang tubuhnya. Berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga Cicepi. Kiranya Tuhan terus pimpin keluarga ini. Terus Tuhan berikan kesejahteraan dan kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Feve. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaannya ya Tuhan dalam beribadah, dalam pelayanan dan segala hal ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati terus dia dalam segala hal dan juga berkati kesehatannya supaya Feve bisa terus diberikan kesehatan, berkati kesehatan keluarganya juga ya Tuhan, dan juga sekarang Feve lagi mempersiapkan kuliahnya. Mungkin sekarang ini untuk untuk kuliah memang agak susah karena adanya corona ini, tapi kiranya Engkau yang mempermudah setiap prosesnya supaya nanti pada hari pertama dia kuliah semuanya dimudahkan, tidak ada halangan apapun. Engkau yang berkati setiap kehidupan Feve dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk Gerald. Ya Tuhan, tolong dalam pendidikannya Tuhan, Kau memberikan dia hikmat, kebijaksanaan dan kecerdasan Tuhan untuk dapat mengerjakan seluruh pekerjaan sekolah dia di tengah-tengah pandemi ini yang sekolah online. Ya Tuhan, tolong supaya dapat mengerjakan seluruh pekerjaan dengan baik dan mendapatkan lebih juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gerald untuk kesehatannya di tengah-tengah pandemi ini. Kau memberikan kesehatan supaya tubuhnya bisa tetap fit. Terima kasih Bapak. Tuhan juga tolong berkati Kania untuk kesehatannya sama kuliahnya yang akan datang. Terima kasih. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk Jessica Tuhan. Berkatilah dia ya Tuhan dalam persiapan sidangnya. Berkatilah dia dalam mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, dan juga semoga dia bisa lulus dengan hasil memuaskan Tuhan. Juga berdoa untuk kesehatannya Tuhan, jauhkan dia dari segala macam sakit penyakit apapun itu Tuhan, dan berkatilah agar kesehatannya dapat terjaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sekarang saya ingin mendoakan Monica, semoga pekerjaannya lancar. Terus juga ingin berdoa untuk kesehatan mamanya.
supaya selalu sehat terus, nggak sakit-sakit lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendoakan untuk teman kami Ibel ya Tuhan. Berkati dia dalam setiap proses magang kerjanya, berkati dia selama dia berangkat dan selama dia pulang dari tempat magangnya. Semoga dalam pekerjaannya dia bisa memanfaatkan waktu dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para seniornya sehingga nanti ketika dia lulus, dia lebih siap menghadapi dunia kerja. Kami juga berdoa untuk setiap acara yang akan dilakukan oleh himpunan Ibel. Semoga setiap acaranya lancar dan dapat memberikan manfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Karisma. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan KYTB malam hari ini. Karisma sudah menyampaikan firman-Mu, dan kami sedang mempraktekannya bagaimana kami bisa mengasihi sesama kami, terutama dimulai dari komunitas di Youth kami Pengharapan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Karisma yang sedang menjalankan program baru saat teduh di ARK, dan beliau akan membuat saat teduh tersebut. Kiranya Engkau memimpin dan memberikan Karisma kesehatan jasmani dan juga rohani agar Karisma dapat menyusun saat teduh tersebut sesuai dengan harapannya, yaitu tetap teologis dan aplikatif sehingga orang-orang yang membaca dan juga bisa mempraktekannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, ya Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dan belajar untuk saling mengasihi, karena kami sudah dikasihi lebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Kami menjadi murid Tuhan, karena itu kami saling mengasihi. Kami menerima kasih Tuhan, karena itu kami saling mengasihi. Kami bentuk kasih ini sekarang kami praktekin dengan cara saling mendoakan, dan nanti kami juga akan approach teman-teman yang hari ini nggak hadir. Kami akan doakan juga mereka, karena mereka adalah bagian dari persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Daniel. Terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah Youth Pengharapan. Berdoa untuk kesehatannya tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan. Biarlah dia boleh dikaruniai kesehatan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pekerjaannya. Segala hal yang mungkin dia struggle sekarang ini, Tuhan menolong dia untuk bisa menghadapinya dengan bijaksana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini akhirnya hamba-Mu menyerahkan segala hal yang sudah disampaikan, biarlah boleh menjadi satu pedoman bagi teman-teman youth untuk boleh saling memperhatikan sesama saudara, mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama, secara khusus di GKMI Pengharapan ini. Kami bersyukur kepadamu, dan saat ini kami menyerahkan untuk setiap kami boleh memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, karena itulah panggilan kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang memberikan hidupnya bagi kami berdoa. Amin. Terima kasih Karisma. Thank you guys. Thank you Kak. Terima kasih Aura untuk pelayanannya. Thank you. Yeah, thank you.